kita menghubungkannya dengan kekristenan, dengan Alkitab. Jadi ada beberapa ayat di Alkitab ya, misalnya sulit orang kaya itu untuk masuk kerajaan Elohim. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Habis itu ada lagi ayat-ayat lain. Ini kan arahnya sepertinya orang Kristen dilarang untuk kaya supaya atau bisa masuk surga gitu ya. Mungkin begitu ya, entahlah ya. Orang kaya Tiga. Mana? Tom. Start ini. Ya. 3, 2. Pastor Kuku, Pastor Guntur, sehat ya? Sehat. Sudah booster. Udah, sudah. Oke, Pastor Guntur sama Pastor Kuku lagi rame nih bicara tentang Crazy Rich karena pelakunya muda-muda, ya, dan instan, cepat sekali. Kita bicara secara umum dulu, Crazy Rich apa sih sebenarnya? Apa tuh Crazy Rich? Iya. Iya. Sepertinya ini Istilah ya? Iya, ini muncul ke permukaan di zaman-zaman digital aja nih, kayaknya dulu enggak deh ya. Kalau dulu tuh ya orang super kaya. Sangat Iya. kaya. Iya. Sampai ada Konglomerat. konglomerat Ya, dulu. dulu waktu saya kecil sih konglomerat lah. Konglomerat ya. Sekarang mah ada sultan lah. Nah, Sultan, muncul lagi Sultan. Iya. Ya Crazy Rich kan memang karena beberapa waktu lalu juga ada film yang memakai judul Crazy Rich ini, Iya. dan rupanya itu sudah langsung membumi di netizen. Saya nonton itu. Saya juga, lagunya enak soalnya. Iya. Diadopsi ya. Iya. Istilah-istilah seperti itu diadopsi, dan ini juga yang membuat lebih dikenal banyak orang ya karena media sosial. Iya. Ya. Media Ya, sekarang sosial kan lebih cepat itu iya, membuat orang langsung tahu. mempunyai peranan yang sangat penting sekali sehingga banyak orang mengenal beberapa nama Crazy Rich di Indonesia. Tujuannya khususnya. itu sebenarnya demi status sosial aja ya. Itu dia demi konten. Bisa demi Demi konten atau bisa status panjat sosial. Pansos. Gitu ya. Atau iya. Mau Agustus panjat pohon pinang lah. Ya Crazy Rich kayak gila. Kayanya itu gila gitu. Jadi betul-betul Wah, kaya. luar Gila, biasa. gila kayaknya. Gila ya. Kayaknya mungkin uang 1 juta sudah kayak uang Loh, beli kaos aja ratusan juta, nggak tahu itu demi konten atau bukan. Oke. Loh, kaos loh. Kaos katanya beli berapa ratus Murah juta. banget loh. Oh, murah. Jam tangan kan 7 miliar. gitu Iya. kan. Jadi gini, Pastor. Kita menghubungkannya dengan kekristenan, dengan Alkitab. Jadi ada beberapa ayat di Alkitab ya. Misalnya sulit orang kaya itu untuk masuk kerajaan Elohim. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Habis itu ada lagi ayat-ayat lain. Ini kan arahnya sepertinya orang Kristen dilarang untuk kaya Supaya atau bisa masuk surga gitu ya. Mungkin begitu ya, entahlah Kan ya. orang kaya sulit masuk surga katanya. Kan tadi itu kan lebih mudah orang sulit ya orang kaya Iya, untuk kan. masuk kerajaan Elohim katanya. Lebih Berarti mudah sulit seekor berarti unta. kan bukan enggak bisa toh. Kan hanya sulit saja. Iya. Nah ini pandangannya gimana, Pastor Guntur? Gimana pandangannya? Saya dulu ya. Ya, Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Iya. Ya, seperti sebuah parabola ya, sebuah bahasa yang yang mengandung makna yang sangat dalam. Kayaknya ayat yang tadi itu seolah-olah hanya menunjukkan sesuatu yang seolah-olah negatif ya, bahwa orang kaya itu sukar masuk surga. Kata sukar bukan berarti tidak bisa loh, Cuma ya kan? tingkat Sukar artinya tingkat kesulitan bisa, itu ya. bisa tapi sukar gitu Iya. ya. Soal-soal ini sukar ya, tapi lulus juga ayo. Ya selesai juga gitu. Ini artinya kan ada sebuah pandangan atau maksud Tuhan Yesus ketika dia bicara tentang ini. Dia sedang bicara soal hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin. Contoh mungkin, coba lihat kalau ini secara literal. Seekor onta masuk lubang jarum. Jarum yang jarum jahit
Ayo, kalau masukin benang kita Iya. itu susah. Saya disclaimer dulu ya, Pastor ya. Ayo. Ya. Jarum ini yang dimaksud itu jarum tusuk atau ini ada yang bicara kalau jarum yang dimaksud itu sebenarnya pintu gerbang. Nah, Memang di sana Yang yang jarumnya namanya apa, lubang jarum itu sebetulnya seperti kayak lorong gitu. Memang orang memasukinya harus begini. Jadi makanya onta itu bisa, tapi harus begini. Bukan jarum tusuk. Bukan, itu jarum lubang jahit. itu memang dinamakan Jarum lubang jahit jarum. bukan, ya? Bukan. tapi mari Tapi kita harus begini. Iya. mari kita lihat bisakah onta begitu masuk? Kayaknya susah. Onta kan ininya panjang kakinya. Kemudian bagaimana cara dia lekuk kaki atau dia jongkok? Kayaknya onta nggak bisa jongkok sambil jalan deh. Nggak bisa. Karena onta itu kalau disuruh duduk aja bisa. Langsung tapi duduk sudah, aja. Tapi kalau suruh jalan, Ayo. Iya. Nah, artinya onta pun juga sebetulnya kesusahan masuk lubang jarum. Tapi Yesus bilang tapi ini lebih berarti kan mudah, ini lebih kan mudah. mustahil kan? Lebih mudah unta. Mustahil loh. Onta bisa masuk lubang jarum sekalipun pintu kita bilang pintu gerbang yang kecil dan dia harus masuk. Itu juga mustahil Ya, kecuali sebenarnya. ontanya suruh jongkok di karpetnya kita seret. Seret. Nah, Iya. Tetapi artinya ini kan sesuatu yang sebenarnya mustahil Iya, gitu. benar. Gitu. Jadi tidak boleh kaya ya orang Kristen ya. Lah kalau yang orang Kristen tidak boleh Dari kaya, arah dari ini. ayat ini saja sebenarnya hanya menunjukkan Tuhan Yesus sedang menunjukkan sebuah ilustrasi, sebuah keadaan ya di mana bahwa sesuatu yang sukar bagi manusia itu tidak bagi Tuhan, mungkin bagi Tuhan. Nah, kebanyakan orang kan berpikir karena usahanya dengan caranya, maka banyak orang kaya pada zaman dulu itu kan mengandalkan kekayaannya, bukan mengandalkan Tuhan. Sebab kalau orang ke Tuhan pasti masuk surga. Nah, sekarang mereka mengandalkan kekayaannya untuk masuk surga dan itu sukar. Oke. Sebenarnya arah pembicaranya ke situ secara kontekstual. Tapi di dalam Bible sendiri, jika Tommy mencari ayat-ayat banyak sekali ya Banyak. tentang bagaimana berkat Tuhan, kekayaan yang dilimpahkan kepada orang-orang Waktu percaya. kita terbatas, jadi Ya. nggak cukup untuk membahas semua ayat itu. Oke, iya. Misalnya contoh yang lain, ya, Pastor Kuku, jangan mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat bisa merusaknya ya. Iya. Kumpulkan harta di Surga. Lah, larangan lagi loh, Pastor itu. Iya, itu Melarang sebetulnya orang untuk kaya loh itu. iya itu Kenapa? Gitu. Iya. kan konteksnya Tuhan Yesus bukan melarang untuk bahwa harta itu tidak penting di bumi, tidak begitu. Karena kenyataannya orang kan butuh harta, betul nggak Pastor Iya, Guntur? saya nyimpan, Butuh kan harta, Iya. saya nyimpan nabung di bank. Ya. butuh Kemudian kan. kita nyimpan emas. Pastor, Tapi lanjut. Tuhan Yesus kan hanya menunjukkan mereka supaya engkau bukan mengandalkan apa yang kau punyai atau yang bisa engkau kumpulkan, kelimpahan yang kau dapatkan di bumi. Kan Tuhan kan mengarahkan kepada bahwa hidupmu setelah ini itu masih ada kehidupan lain gitu loh, yaitu di surga itu. Nah, lalu kalau engkau fokus di sini itu enggak dibawa. Kan gitu. Kumpulkan harta kekayaan di surga itu apa ya? Maksudnya apa itu, Pastor? Ya, kalau pada waktu itu sebetulnya konteksnya Tuhan Yesus mengarahkan mereka kepada keselamatan atau satu tempat yang Yesus sediakan setelah kehidupan itu. Ada kerajaan surga di mana Yesus akan memerintah dan mereka akan dibawa ke sana. Tapi semua yang ada di situ itu kan orang tidak bawa. Pastor Guntur, hartanya yang di surga berwujud Itu tujuan kekal. Berbeda. Yang satu yang di bumi yang dikatakan fana itu sementara. wujudnya apa, Pastor? Iya, keselamatan sebenarnya. Bicara soal keselamatan. Berarti enggak ada wujudnya itu ya? Ya, Itu karena memang seperti iman gitu. Iya, itu bicara soal iman spiritual ya, rohani. Kesetiaan, kepercayaan. Di mana memang kita yakin bahwa Tuhan itu pemilik semuanya. Nah, kalau suatu saat pada tujuan akhir yang kita katakan kerajaan surga, ya pasti Tuhan pemilik semuanya. Untuk sekarang kita mungkin tidak bisa menilai, melihat atau menggambarkan ya, karena memang kita belum ada di Tapi sana. Pastor Guntur, sebetulnya kan konteksnya ya, secara kita melihat tentang programnya Tuhan di bumi dari orang-orang Israel dan orang percaya saat ini, kerajaan surga yang dimaksud Yesus di situ, itu kan kerajaan surga yang di bumi. Iya, betul. Jadi itu sebetulnya juga bisa harta yang memang Tuhan itu sudah dinubuatkan kan di Yesaya bahwa kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan seberang laut akan datang kepadamu. Orang-orang pilihan orang percaya khususnya Israel itu maksudnya gini.
Jangan kau mengumpulkan harta di bumi, maksudnya engkau jangan mengandalkan kekuatanmu. Aku, Yesus Tuhan yang akan mendatangkan kekayaan itu untukmu. Jadi supaya tidak Ada dua berarti ya, secara literal ya. Iya. Secara literal seperti doa Bapa kami. Apa itu, Pastor? Di bumi seperti di surga. Nah, di bumi seperti di surga. Maka kekayaan bangsa-bangsa yang akan terjadi juga surga di bumi itu ada. Ada itu. Tuh. Dan Ada. itu kelihatan, bisa dipegang. Ada berarti Sebetulnya ada dua ayat ya. itu konteksnya di situ. Ada dua ya. Cuma nggak banyak yang tahu ya. Ada dua. Satu yang kita bicara kerajaan surga, yang satu yang surga di bumi, satu Surga yang di bumi. Kelihatan dan bisa dipegang. Bisa. Apa itu, Pastor? Kalau ini bisa saya pegangi, nanti seperti ini. Hanya memang belum Kitab terekspos. Wahyu berkata lantai dari emas, batu permata, gerbangnya dari emas. Itu surga yang di atas kan, Pastor? Enggak di bumi. di bumi. Oh, itu di bumi. Atau kalau baca kitab Wahyu bener-bener itu di bumi. Ayo kembali ke Crazy Rich. Jadi kepengen kan punya harta yang banyak kayak gitu. Nanti Iya. ini satu arah Disediakan ini. Tuhan memang. Iya, oke. Ya, kembali lagi ya, Crazy Rich itu sebenarnya secara ini lebih untuk status sosial, pamer ya. Iya pansos. Kita pernah bicara tentang hedon. Iya, pernah ya, hedonisme. iya. heeh. Pendeta boleh hedonisme gitu ya. Kalau isme sudah pakai isme enggak sih ya? jangan. Jangan, hedon aja. Iya. Iya. Nah, sebenarnya Pastor, Crazy Rich kaya, Gila. berkecukupan, mau lebih dari cukup. mau bikin apa aja ya, mau beli apa aja yang mahal, apa semua itu bisa. Itu kunci kebahagiaan ya sebenarnya. Kalau dibilang kunci kebahagiaan tidak juga, karena banyak orang yang banyak harta tidak bahagia. Oh. Justru pernikahan mereka hancur. Kemudian mereka memiliki banyak uang tapi tidak bisa tidur, sekalipun bisa beli ranjang yang mahal harganya tetapi tidak bisa nyenyak. Tidur Kalau kita lihat kurang apa sih? Iya, kurang apa? Ya, kurang apa? Iya. Dia mau kemana-mana punya jet pribadi, pesawat jet pribadi, Oke. semuanya bisa. Tetapi apakah itu merupakan kunci kebahagiaan? Kan menurut Pastor Kuku? kan ukuran kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Iya. Dan manusia itu diciptakan juga dengan rasa puas itu yang sebetulnya tidak bisa dipuaskan dengan dia sudah raih, kepingin lagi. Iya, iya. Gitu? Tidak pernah merasa cukup. Ya, memang rasa syukur itulah yang menahannya sebetulnya. Oke. Rasa syukur, terima kasih gitu kan sama Tuhan khususnya. Tapi kemudian kalau enggak, kebahagiaannya sudah keperoleh kan, Ya. dia ingin bahagia dengan lebih lagi, kayak nggak puas gitu. Oke. Orang Kristen boleh kaya? Boleh, Boleh ya. boleh. Ingin Bukan dosa. kaya, silakan. Boleh, Orang Kristen boleh kaya. boleh. Supaya kekayaannya tidak salah arah, lebih baik orang kaya, orang Kristen yang kaya ini apa? Supaya tidak salah arah. Sebuah istilah yang sering kali kita dengar berulang-ulang. Nah, saya sebutkan ini paling sering disebutkan oleh Pastor Hana. Apa itu? Apa Pastor? itu? Diberkati untuk jadi berkat. Sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk jadi berkat. Nah, kalau kita sudah kaya diberkati, seharusnya ada sebuah tujuan lain, yaitu jadi berkat. Ya kan? Artinya, nah ini sangat-sangat simpel, dan begitu kita dengar kalimat ini, iya benar. Berarti boleh kaya. Nah, Alkitab sendiri menuliskan Ishak itu kaya, Abraham. bertambah kaya, menjadi menjadi sangat sangat kaya. Kata sangat, waduh itu sudah bukan crazy rich lagi. Iya. Bener-bener really. Meskipun waktu itu ukuran ladang, Oh hewan. iya, hewan ya, semua. iya. Tapi hitungan ukuran kekayaan dulu seperti itu. Nah itu tuh ada Salomo, ada Daud. Nah. Itu kan itu yang udah agak modern sedikit ya dibandingkan. Terus mulai maju lagi ke Mereka sudah ribuan pakai ratusan tahun. batu-batu permata Iya, dan emas. Nah, emas semua. tapi ada tadi itu seperti ayat tadi yang menentang. Nah, ini kan jadi apa namanya, orang Kristen jadi gelisah. Ini yang benar apa? Sebenarnya sih? tidak Plan atau sedih dan gelisah seperti lagu, tidak. Cuma dikasih tahu, ini loh kekayaan boleh, tetapi jangan mengandalkan kekayaan, jangan dikuasai ya. Jangan dikuasai oleh kekayaan. Oke. Di mana hatimu berada, Nyerempet- hartamu, hatimu berada. Nyerempet sedikit aja, Pastor. Orang Kristen boleh kaya. Dibenarkankah kalau misalnya orang Kristen menganut atau saling mengajarkan teologi kemakmuran? Mhm.
Itu dibenarkankah? Itu istilah kan ya, teologi kemakmuran Iya. kan sebuah istilah. Ada hubungannya nih, kena orang Kristen boleh kaya? Makanya semuanya mesti ada di manajemen yang tepat gitu ya. Jangan teologi kemakmuran kemudian dijadikan sebuah olokan. Sehingga akhirnya orang berpandangan negatif karena kayak sebuah sindiran, olokan, ejekan. Padahal kan orang untuk menjadi kaya dan diberkati kan butuh tuntunan, yaitu teologi kemakmuran. Tapi kalau kemudian dijadikan olokan, ejekan, teologi kemakmuran seakan kayak jadi buruk gitu loh. Kan semuanya mesti ada Oh, tuntunan. teologi kemakmuran itu sah-sah aja ya, boleh ya? Itu baik. itu kan Dasarnya tuntunan. ada dasar firman. Cuman kenapa harus Ada dasar dinegatifkan firman. gitu? Karena kalau jujur, kan setiap orang pasti mau dia berkelimpahan, iya kan? Nah, kata Ya. Yesus apa di Tapi dalam cuman Yesus kan Injil memang Yohanes memberi 10? nasihat kan. Iya. Dikatakan bahwa kan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kata berkelimpahan itu loh. Bicara soal kemakmuran. Tuhan tuh kasih nyawanya, dia rela jadi kaya jadi miskin supaya Iya. kita yang miskin jadi kaya. Iya, ini berhubungan dengan pernyataannya Peter Guntur tadi ya. Yesus rela untuk jadi miskin demi Iya. kita. Saat dia turun ke bumi ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Kalau kita melihat kehidupan Yesus itu sederhana. Padahal dia anak Bapa yang punya iya, langit anak dan Elohim. bumi. Ya, kalau kita memandang mungkin itu teladannya secara kasat mata mungkin ya, kalau kita melihat ada di sana di zaman itu. Nah, pertanyaannya itu adalah sebenarnya secara kekristenan tujuan Tuhan Yesus memberkati kita untuk jadi kaya itu apa sih sebenarnya? Ini terakhir ini. Saya dulu atau Pastor Kuku? Tujuannya. Iya. Ini terakhir pertanyaan Terakhir. ya. Ada nilainya nggak? Ada, Pak. 10 kalau benar. Ini ujian terakhir. Ini kan maksud saya kita melihat Daud, Iya. Salomo, ya, Abraham luar biasa kayaknya. Ya, kita lihat Sampai Ayub ya. Abraham. Ya. Kenapa Yahweh Elohim, Bapak Yahweh memberkati Abraham? Ternyata tiba-tiba Abraham itu karena dia diberkati, dia memberikan persepuluhannya kepada Imam Melkisedek ya. Nah, dia ternyata Memberikan atau mengembalikan? memberi. Kalau Di awalnya dia memberikan. Bukan mengembalikan. Belum, dia masih menggunakan kata memberikan. Oh, Memberikan, karena di awal sebelum ada Taurat, hukum Taurat itu Ya. ada. artinya Abraham Abraham membawa. dipakai Tuhan untuk menjadi teladan. Engkau diberkati, engkau tetap mempersembahkan syukurmu, rasa terima kasihmu karena engkau diberkati. Nah, ketika orang tidak bisa meneladani Abraham, loh, kamu diberkati tujuannya untuk apa? Ya, kau ingatlah Tuhan yang memeliharamu dengan engkau bisa memberikan perpuluhanmu, itu Abraham. Nah, kemudian Salomo, itu dia diberkati dengan begitu, dia ternyata menyelesaikan bait suci yang dibangun ayahnya yang belum selesai, itu Daud. Jadi kan butuh duit kan, bangun kan butuh duit. Nah, jadi sebetulnya kita diberkati itu adalah karena ada tujuan Tuhan, ada rencananya yang mau Tuhan kerjakan melalui kita. Hari-hari ini juga begitu. jadi kita jadi Sama. alatnya ya. Ya, jadi alat kemuliaan Tuhan. Sebagai alat perantara. Nah, iya kan? Nggak mungkin kan Tuhan langsung turun. Tuhan tiba di sini mau bangun. Kita sebagai perantaranya. Iya, semua itu kemuliaan Tuhan. Benar nggak ya sebegitu asumsinya? Benar ya? Bisa. Oke. Iya, kalau saya melihat dari dimensi anugerah, Ya. ya, ingat bahwa Adam diciptakan menurut citra gambar Tuhan dengan kemuliaan, dengan kekayaan. Dia ditaruh di Taman Eden yang luar biasa. Dia mengelolanya. Tetapi karena pelanggaran ketidaktaatan Adam, maka kemudian dia dikeluarkan dari tempat itu. Hak istimewanya juga diambil, ya. Iya, katakanlah dia miskin. Dia harus kerja keras Ya. untuk menghidupi semuanya. Dan kisah ini saya melihat dalam kisah juga anak terhilang. Ya, ketika status anak itu dia dapatkan dan dia mendapatkan semua kekayaan orang tuanya, tetapi ketika dia keluar tinggalkan orang tuanya, maka dia kembali, dia berpikir statusnya sudah bukan lagi anak, tapi hamba. Membantu ya. Iya, jadi Yesus datang itu supaya mengembalikan status kita yang tadinya hamba terikat sebagai doulos yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa,
Oke. Tetapi dengan datangnya Yesus, sang anugerah itu, dia membuat kita kembali kepada status anak yang memiliki warisan. Oke. Warisan tentu saja warisan Bapa. Nah, dengan Yesus datang itu sebenarnya dia mengembalikan posisi gambar citra diri Elohim dalam kita itu dikembalikan dengan status anak. Seluruh kekayaan Bapa, seluruh kekayaan surga itu adalah milik anak-anaknya. Jadi dengan kedatangan Yesus sebagai anugerah itu, maka kekayaan diberikan itu adalah status yang kita dapatkan dan itu untuk kemuliaan Bapa juga. Oke. Ya, bisa nggak? Boleh nggak saya simpulkan? Kalau kita kaya, itu artinya kita sebagai penyalur berkat, Iya, ya, betul. sebagai alatnya. Mungkin ada orang yang untuk Tuhan mau tolong orang itu lewat kita. Ya. Ya, boleh ya. Betul. Supaya tidak salah arah. Tapi kalau kita salah arah dengan kekayaan kita, tamatlah riwayatnya. Ya. Selain itu Ya. kalau diberkati kaya itu kita mesti ya dengan karakter juga. Yang tidak menjadi sombong, angkuh Iya, gitu. betul. Karena bisa dikejar, kita pamer ya di media sosial. Dikejar sama Menteri Keuangan pasti. Pajaknya ya. Jadi kaya akan kebaikan, kaya akan kemurahan hati. Nah, itu kekayaan-kekayaan Tuhan yang harusnya ada di dalam kita. Dan harusnya anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan ya, diberkati kaya. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemerintah, pemerintah wakilnya Tuhan. Harusnya bayar pajak. Bayar pajak. Bayar pajak karena firman Tuhan tunduklah pada pemerintah. Iya. Pemerintah wakilnya Tuhan loh. Ada nggak sih ayatnya? Kalau Ada kamu di kitab di Roma. bukan, maksudnya ada nggak sih ayatnya? Kalau kita diberkati kita pamer? Ya, hari ini, Tambahan mau ditambahin ya? hari ini ya, saya melihat salah satu Crazy Rich Indonesia yang saat ini sudah diamankan gitu ya. Dia berkata ternyata waktu dipanggil di sebuah podcast, kemudian dia ditanya, dari salah satu podcast Indonesia ditanya begini, sebetulnya Anda itu seperti itu tidak sih? Dia berkata, oh, murah banget, gini. Ya, oh enggak, karena dia ternyata juga salah satunya memang dia untuk konten. Dan rupanya salah satu media sosialnya dia, TikToknya itu dalam waktu dekat langsung bertambah 600K. Iya. Bung, gitu kan. Berarti demi status sosialnya dong ya? Iya, pansos. Jadi yang dipamer-pamerkan di Dia bilang media sengaja sosial, konten. dipamer-pamerkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Iya. Fact ya. Oke, sudah, terima kasih Pastor Guntur, Oke. Pastor Kuku, silakan diminum tehnya ya. Oke, mari kita Next kita minum. bicara tentang hal yang lain yang menarik ya, Oke, isu-isu oke. yang beredar Yes. ya, yang berhubungan dengan hidup yang benar. Oke. Tetap di channel Meja Anugerah. Meja Ya. Anugerah. Oke. Mari, Selamat menjadi kaya. Oke, ini tambah gula nih, tawar. Jaga kesehatan, nggak pakai gula. Ya, kemudian untuk apa? Ya. Jadi nextnya? Nextnya